Assalamualaikum guys, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Cerita Sari. Guys, masih dalam suasana Ramadan, di Cerita Sari kali ini aku bakal ngebagiin kalian cerita-cerita menarik seputar Islam untuk menambah wawasan kita dan sekaligus juga menemani puasa kalian di rumah. Nah, kali ini aku mau ngebahas atau menceritakan ke kalian tentang kisah Ashabul Kahfi, yaitu kisah 7 pemuda yang tertidur selama 309 tahun di dalam gua demi mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi disclaimer aja guys, Ashabul Kahfi ini berdasarkan cerita dari Ali bin Abi Thalib yang menceritakan kembali tentang Ashabul Kahfi ini kepada pendeta Yahudi pada zaman itu. Dan kisah pendeta Yahudi bersama Ali bin Abi Thalib ini termaktub dalam kitab Fadailul Khamsah Minas Syihasis Sittah yang juga mengutip dari kitab Qisasul Anbiya. Dalam video ini aku udah merangkum inti dari cerita yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib tentang Ashabul Kahfi ini guys. Karena kalau aku mau ceritain secara detail bakalan panjang banget video ini. Oke, penasaran seperti apa kisah 7 pemuda ini? Tapi sebelum mulai ke videonya, seperti biasa jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian bisa tahu kalau ada video-video terbaru yang aku upload setiap minggunya. Oke, yuk kita mulai ke ceritanya. Jadi guys, Alkisah pada zaman dahulu Umar bin Khattab memangku jabatan sebagai Amirul Mukminin. Lalu datanglah kepadanya beberapa pendeta Yahudi. Nah, pendeta Yahudi ini pun mengajukan beberapa pertanyaan kepada Umar. Tetapi karena Umar bin Khattab ini tidak bisa menjawab secara keseluruhan pertanyaan yang diajukan itu, maka Ali bin Abi Thalib yang menjawabnya guys. Nah, 2 di antara 3 orang pendeta Yahudi itu setelah mendengar penjelasan atau jawaban-jawaban dari Ali bin Abi Thalib, lalu mereka kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat dan memeluk Islam. Tetapi ada 1 orang pendeta lainnya nih guys yang merasa ragu dengan penjelasan Ali. Lalu pendeta ini pun meminta Ali untuk menjelaskan tentang sejumlah orang yang pada zaman dahulu sudah mati selama 309 tahun. Yang kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nih guys, pendeta ini juga meminta dijelaskan secara terperinci seperti kayak siapa nama-namanya, terus siapa nama ayah-ayah mereka, nama kota, nama raja, nama anjing, nama gunung serta gua, dan semua kisah mereka dari awal sampai akhir guys. Nah, mendengar perkataan pendeta itu, Ali bin Abi Thalib tanpa ragu-ragu langsung membetulkan posisi duduknya, kemudian menekuk lutut ke depan perut, lalu ditopang juga dengan burdah yang diikat ke pinggang untuk memulai bercerita guys. Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa Muhammad Rasulullah SAW telah menceritakan kepadanya bahwa kisah itu terjadi di negeri Romawi, yaitu di sebuah kota bernama Apesus atau disebut juga dengan nama Tarsus. Tapi guys, nama kota itu pada zaman dahulu emang namanya Apesus. Cuman setelah Islam datang, kota itu berubah nama menjadi Tarsus atau Tarseh yang sekarang tuh terletak di wilayah Turki. Ali juga bercerita nih guys, penduduk negeri itu dahulunya mempunyai seorang raja yang baik. Dan setelah raja itu meninggal dunia, berita kematiannya pun didengar oleh seorang raja Persia bernama Dicyanus. Nah, pertanyaannya, siapakah Raja Dicyanus ini? Jadi guys, Raja Dicyanus adalah seorang raja kafir yang sangat congkak dan zolim guys. Dia ini datang menyerbu negeri itu dengan kekuatan pasukannya dan akhirnya berhasil menguasai kota Apesus. Kota itu pun akhirnya dijadikan ibu kota kerajaan, lalu dibangunlah sebuah istana.
Oh ya guys, raja itu juga mempunyai 50 orang pelayan yang terdiri dari anak-anak para hulu balang guys. Dan mereka itu harus berdiri di belakang raja. Nah, selain 50 orang pelayan tadi, raja juga mempunyai 6 orang yang terdiri dari anak-anak para cendekiawan atau bangsawan gitulah guys. Untuk dijadikan sebagai menteri-menteri atau pembantu-pembantunya raja. Dan kalian tahu guys, raja itu tidak akan mengambil suatu keputusan apapun tanpa berunding terlebih dahulu dengan para menterinya. 6 orang menteri itu pun selalu berada di kanan kiri raja. Nah, 3 orang berdiri di sebelah kanan dan yang 3-nya lagi berdiri di sebelah kirinya raja guys. Nah, menurut penjelasan dari Muhammad Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib, bahwa 3 orang yang berdiri di sebelah kanan raja ini masing-masing bernama Tamlika, Miksalmina, dan Mikaslimina. Adapun guys, 3 orang pembantu yang berdiri di sebelah kiri itu masing-masing bernama Martelius, Cassitius, dan Sidemius. Raja Dikianius berkuasa selama 30 tahun guys, dan selama itu juga dia tidak pernah diserang penyakit apapun. Tidak pernah merasa pusing, sakit perut, demam, berliur, berludah, ya apapun itu yang beringus lah. Nah, karena hal ini juga sang raja ini merasa dirinya nih kuat dan sehat. Dia tuh kayak mulai congkak, durhaka, dan zolim. Lalu dia ini mengaku-ngaku dirinya nih sebagai Tuhan dan tidak mau lagi mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja itu pun kemudian memanggil orang-orang terkemuka dari rakyatnya. Nah, barang siapa yang taat dan patuh kepadanya akan diberi pakaian dan berbagai macam hadiah lainnya. Tetapi barang siapa yang tidak mau taat atau tidak bersedia mengikuti kemauannya, maka akan dibunuh guys. Jadi orang pada zaman itu mau tidak mau, suka tidak suka, semua orang terpaksa mengiyakan kemauannya si raja guys. Dalam masa yang cukup lama, semua orang patuh kepada raja itu. Sampai-sampai dia disembah dan dipuja-puja. Nah, mereka tidak lagi memuja dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada suatu hari raja ini merayakan ulang tahunnya guys, dan raja juga duduk di atas singgasananya memakai mahkota yang ada di atas kepalanya. Lalu tiba-tiba masuklah seorang hulu balang yang memberitahukan bahwa ada bala tentara asing masuk menyerbu ke dalam wilayah kerajaan dengan maksud hendak melancarkan peperangan terhadap raja. Akhirnya raja merasa sedih dong dan juga kebingungan. Nah, sampai-sampai tanpa disadari mahkota yang sedang dia pakai itu jatuh dari kepalanya. Kemudian raja itu sendiri jatuh terpelanting dari atas singgasananya. Orang-orang pasti kaget dong, raja mereka ini kok jatuh gitu kan. Tapi atas kejadian itu justru salah seorang pembantu atau menteri yang berdiri di sebelah kanan bernama Tamlika yang terkenal dengan kecerdasannya itu justru memperhatikan keadaan sang raja dengan sepenuh pikiran. Jadi kalau kita biasanya sepenuh hati, tapi ini justru sepenuh pikiran guys, karena emang dipikir. Nah, Tamlika ini berpikir lalu berkata di dalam hati, kalau Dikianius itu benar-benar Tuhan sebagaimana menurut yang dia akui, pasti dia tuh nggak akan sedih kan, tidak akan tidur, tidak akan buang air besar ataupun buang air kecil. Karena itu semua bukanlah sifat-sifat dari Tuhan. Nah, dari sinilah Tamlika nih mulai sadar guys, kayaknya ada yang nggak beres nih gitu kan. Tapi belum sampai di situ aja loh guys. Oh ya guys, perlu kalian tahu, 6 orang menteri dari raja itu setiap harinya selalu melakukan pertemuan sesama menteri, yaitu di salah satu tempat mereka secara bergiliran. Dan pada suatu hari tibalah giliran Tamlika yang menerima kunjungan dari 5 orang temannya yang sesama menteri ini. Mereka kemudian berkumpul di rumah Tamlika untuk makan dan minum. Tetapi Tamlika sendiri yang punya acara, yang punya hajatan tidak ikut makan dan minum. Akhirnya teman-temannya pun bertanya, "Hai Tamlika, kenapa engkau tidak mau makan dan tidak mau minum?" Tamlika pun menjawab, "Teman-teman, hatiku ini sedang dirisaukan oleh sesuatu yang membuatku tidak mau makan, tidak mau minum, dan juga tidak mau tidur." Lalu teman-temannya bertanya lagi, "Apakah yang merisaukan hatimu, hai Tamlika?" Lalu Tamlika pun berkata, "Sudah lama aku memikirkan soal langit teman-teman. Aku selalu bertanya pada diriku sendiri, siapakah yang mengangkat langit ke atas sebagai atap, yang senantiasa aman dan terpelihara tanpa gantungan dari atas dan tanpa juga tiang yang menopangnya dari bawah. Terus siapakah yang menjalankan matahari dan bulan di langit itu? Siapakah yang menghias langit itu dengan bintang-bintang yang bertaburan?
Kemudian kupikir juga tentang bumi ini. Siapakah yang membentang dan menghamparkannya di cakrawala? Siapakah yang menahannya dengan gunung-gunung raksasa agar tidak goyah, tidak goncang, dan tidak miring? Aku juga lama sekali memikirkan diriku sendiri. Siapakah yang mengeluarkan aku sebagai bayi dari perut ibuku? Lalu siapakah yang memelihara hidupku dan memberi makan kepadaku? Semuanya itu sudah pasti ada yang membuatkan, dan sudah pasti ya bukan Raja Dicanius. Begitu penjelasan Tamlika kepada teman-temannya guys. Nah, teman-teman Tamlika lalu bertekuk lutut di hadapannya. Dua kaki Tamlika diciumi sambil berkata, "Hai Tamlika, dalam hati kami sekarang terasa sesuatu seperti yang ada di dalam hatimu. Oleh karena itu, baiklah engkau tunjukkan jalan keluar bagi kita semua." Tamlika lalu menjawab, "Saudara-saudaraku, baik aku maupun kalian tidak akan menemukan akal selain harus lari meninggalkan raja yang zalim itu. Ayo kita pergi kepada raja pencipta langit dan bumi." Teman-teman Tamlika pun setuju pendapat dari Tamlika ini guys. Nah, setelah itu Tamlika lalu berdiri terus pergi menjual buah kurma. Dan akhirnya berhasil mendapatkan uang sebanyak 3 dirham. Lalu uang itu kemudian diselipkan di dalam kantong baju Tamlika. Dan mereka pun berangkat mengendarai kuda bersama-sama dengan 5 orang temannya tadi guys. Setelah berjalan 3 mil jauhnya dari kota, Tamlika ini merasa kayaknya udah terlepas dari Raja Dicanius. Dan mengajak teman-temannya untuk turun dari kudanya lalu berjalan kaki. Dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan urusan mereka dan memberikan jalan keluar. Setelah mereka berjalan kaki sejauh 7 farsa, kaki mereka pun bengkak dan berdarah karena tidak biasa berjalan kaki sejauh itu guys. Maklumlah kan orang-orang bangsawan. Lalu tiba-tiba datanglah seorang pengembala menyambut mereka. "Hai pengembala, apakah engkau mempunyai air minum dan susu?" Pengembala itu pun menjawab, "Aku mempunyai semua yang kalian inginkan. Tetapi kulihat-lihat dari wajah kalian, sepertinya kalian ini kaum bangsawan. Aku menduga-duga kalau kalian ini sedang melarikan diri. Coba beritahukan kepadaku bagaimana cerita perjalanan kalian itu." Nah, Tamlika ini dan 5 orang temannya guys itu sempat khawatir untuk menceritakan yang sebenarnya kepada pengembala. Ya, karena mereka ini sudah memeluk suatu agama guys. Dan takutnya si pengembala ini akan memberitahukan kepada Raja Dicanius tentang keberadaan mereka. Lalu mereka pun bertanya kepada pengembala, "Apakah kami akan selamat jika kami mengatakan yang sebenarnya?" Pengembala itu pun menjawab, "Ya." Tamlika dan teman-temannya lalu menceritakan semua yang terjadi pada diri mereka guys. Mendengar cerita mereka juga, pengembala itu lalu bertekuk lutut di depan mereka sambil menciumi kaki mereka. Dan si pengembala pun berkata, "Dalam hatiku sekarang terasa sesuatu seperti yang ada di dalam hati kalian. Kalian berhenti saja dulu di sini, aku hendak mengembalikan kambing-kambing itu kepada pemiliknya. Nanti aku akan segera kembali lagi kepada kalian." Begitu kata pengembala guys. Nah, tidak lama kemudian penggembala itu datang berjalan kaki dan diikuti oleh seekor anjing miliknya yang berwarna hitam dan bernama Khitmir. Tapi guys, Tamlika dan teman-temannya ini meminta kepada pengembala untuk mengusir anjing tersebut karena mereka khawatir anjing itu akan membongkar rahasia mereka. Karena tidak menerima perkataan dari 6 menteri ini, anjing itu lalu mengucapkan kata-kata dengan lancar dan sangat jelas. "Hai orang-orang, mengapa kalian hendak mengusirku? Padahal aku ini bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu apapun baginya. Biarlah aku menjaga kalian dari musuh, dan dengan berbuat demikian aku mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nah, anjing itu pun akhirnya diajak untuk pergi bersama. Dan pengembala tadi mengajak mereka ini naik ke sebuah bukit yang bernama Naglus. Lalu mereka pun mendekati sebuah gua yang bernama Wasyid atau disebut juga dengan nama Kheram. Setelah sampai di gua, mereka melihat pepohonan berbuah dan mata air yang sangat deras guys. Lalu mereka ini makan buah-buahan dan air yang ada di situ. Setelah tiba waktu malam, mereka masuk berlindung di dalam gua. Sedangkan anjing yang tadi mengikuti mereka itu berjaga-jaga dan duduk di pintu gua. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan malaikat maut agar mencabut nyawa mereka guys.
Nah, suatu ketika Raja Dicanius ini baru saja selesai berpesta guys. Dan dia ini bertanya tentang 6 orang menterinya. Kok mereka ini nggak ikut serta dalam pesta gitu kan. Nah, lalu dia ini diberitahukan bahwa 6 orang itu justru melarikan diri. Raja Dicanius pun merasa gusar. Lalu dia itu memerintahkan 80.000 pasukan berkuda guys untuk cepat-cepat berangkat mencari 6 orang menterinya ini. Padahal yang dicari itu cuma 6 orang ya guys. Tapi yang diperintahkan 80.000 loh guys. Nah, setelah raja dan pasukannya ini mencari, akhirnya mereka menemukan sebuah bukit. Kemudian mereka pun mendekati gua yang ada di bukit itu dan melihat 6 orang menterinya yang melarikan diri tadi itu sedang tidur berbaring di dalam gua guys. Kemudian raja pun memerintahkan pembantunya untuk menutup gua itu dengan batu sebagai hukuman untuk 6 orang menterinya itu guys. Oke, singkat cerita, setelah 309 tahun berlalu, pada saat matahari ini sudah mulai terbit, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan lagi nyawa mereka, guys. Dan mereka ini merasa seakan-akan kayak baru bangun dari tidurnya. Ya, kayak merasa baru tidur 2 atau 3 hari gitulah. Lalu mereka ini keluar dari gua dan melihat pepohonan ini sudah mulai mengering. Dan mereka juga mulai merasa lapar dan berniat untuk membeli makanan di kota. Cuman mereka ini kayak masih takut-takut gitu guys. Akhirnya Tamlika pun berinisiatif untuk pergi sendiri ke kota itu dengan memakai pakaian dari pengembala yang ikut ke gua tadi. Nah, sepanjang jalan Tamlika ini melewati tempat-tempat yang sama sekali belum pernah dikenalnya guys. Lalu setelah sampai di dekat pintu gerbang kota, dia ini melihat bendera hijau berkibar yang bertuliskan tiada Tuhan selain Allah dan Isa adalah roh Allah. Melihat tulisan itu, Tamlika pun berhenti memandang bendera itu sambil mengusap-ngusap matanya lalu berkata dalam hati, ini mimpi bukan ya gitu kan. Nah, saking bingungnya guys, karena waktu dia meninggalkan kota, dia merasa kayak raja beserta rakyatnya ini masih menyembah berhala. Tapi kok ini udah berubah gitu, padahal kan Tamlika merasa baru tidur beberapa hari. Padahal ya sebaliknya. Tamlika lalu meneruskan perjalanannya memasuki kota. Nah, dia melihat banyak orang sedang membaca Injil dan bertemu dengan orang-orang yang belum pernah dia kenal. Jadi tambah bingung lah Tamlika ini guys. Nah, setibanya di sebuah pasar, dia pun bertanya kepada seorang penjual roti. Hai tukang roti, apakah nama kota kalian ini? Si tukang roti pun menjawab, Apesus. Siapakah nama raja kalian? Tanya Tamlika lagi. Abdurrahman, kata si penjual. Tamlika pun berkata, kalau yang kamu katakan itu benar, ini sungguh aneh sekali. Ambillah uang ini dan berilah makanan kepadaku. Penjual roti itu pun terheran-heran melihat uang yang diberikan Tamlika. Karena uang yang dibawa Tamlika itu adalah uang zaman dahulu yang ukurannya lebih besar dan lebih berat guys. Jadi guys, uang yang dibawa oleh Tamlika ini dibandingkan dengan uang baru pada saat itu adalah setiap 1 dirham lama sama dengan 10 atau 2/3 dirham baru. Yang artinya jumlah uang yang diberikan Tamlika jumlahnya lebih besar. Tapi si penjual roti ini mengira uang yang diberikan Tamlika adalah harta karun yang ditemukan Tamlika. Padahal uang tersebut memang uang milik Tamlika yang dia dapat 309 tahun yang lalu pada saat si Tamlika ini menjual kurma sebelum kabur dari kota pada zaman Raja Dicanius itulah guys. Sehingga penjual roti tersebut meminta sisa uang Tamlika yang dia kira ini harta karun. Dan kalau Tamlika tidak memberikan akan dilaporkan kepada Raja Abdurrahman. Tapi Tamlika menolak untuk memberikan uang itu, ya karena dia merasa itu hanya uang biasa, bukan harta karun. Ya karena itu tadi guys, Tamlika merasa dia ini tidur hanya beberapa hari, padahal udah 309 tahun gitu kan. Penjual roti itu lalu marah, lalu berkata, apakah setelah engkau menemukan harta karun masih juga tidak rela menyerahkan sisa uangmu itu kepadaku? Lagi pula engkau itu telah menyebut-nyebut seorang raja durhaka yang mengaku diri sebagai Tuhan. Padahal raja itu kan sudah mati lebih dari 300 tahun yang lalu. Apakah engkau sedang memperolok-olok aku? Tamlika lalu ditangkap dan dibawa pergi menghadap raja guys. Tapi raja yang baru ini seorang raja yang berpikir dan bersikap adil. Raja pun bertanya tentang Tamlika, lalu orang yang menangkapnya bilang bahwa Tamlika ini menemukan harta karun. Lalu raja ini berkatalah kepada Tamlika, engkau tidak perlu takut hai anak muda.
Nabi Isa alaihissalam memerintahkan supaya kami hanya memungut 1/5 saja dari harta karun itu. Serahkanlah yang 1/5 itu kepadaku, dan selanjutnya engkau akan selamat. Tamlika pun menjawab, wahai baginda, aku sama sekali tidak menemukan harta karun. Aku adalah penduduk kota ini. Mendengar jawaban Tamlika, raja pun terheran-heran karena belum pernah melihat Tamlika di kota yang saat ini dia pimpin. Lalu raja pun bertanya, apakah ada orang yang Tamlika kenal di kota itu? Lalu Tamlika pun menyebutkan nama-nama orang yang dia kenal, tapi ya gitu guys, tidak ada satupun nama itu yang tinggal di kota yang baru ini. Raja lalu bertanya apakah Tamlika mempunyai rumah, dan Tamlika pun menjawab punya raja. Lalu raja mengutus beberapa orang untuk mengikuti Tamlika menuju rumahnya yang ada di atas bukit. Setelah sampai, pintu rumah itu pun diketuk dan keluarlah seorang lelaki yang sudah sangat tua guys. Orang tua itu pun bertanya, kalian ada perlu apa kemari? Utusan raja pun menjawab, orang muda ini mengaku rumah ini adalah rumahnya. Oh, jelas marah lah orang tua ini guys, sambil melihat ke arah Tamlika dan bertanya, siapa namamu? Tamlika pun menjawab, aku Tamlika, anak Filistin. Mendengar jawaban dari Tamlika, tiba-tiba orang tua itu bertekuk lutut di depan kaki Tamlika sambil berkata, ini adalah datukku. Demi Allah, dia salah seorang di antara orang-orang yang melarikan diri dari Dictyannius, raja durhaka itu. Dengan suara yang haru, orang tua itu pun melanjutkan perkataannya. Dia lari untuk berlindung kepada Yang Maha Perkasa, pencipta langit dan bumi. Nabi kita, Isa alaihissalam, dahulu telah memberitahukan kisah mereka kepada kita dan mengatakan bahwa mereka itu akan hidup kembali. Mendengar perkataan dari orang tua itu guys, utusan raja pun memberitahukan kepada raja. Nah, dengan menunggang kuda, raja segera datang menuju ke tempat Tamlika yang sedang berada di rumah orang tua tadi itu guys. Melihat peristiwa itu, raja dan orang-orang lalu beramai-ramai mencium tangan dan kaki Tamlika sambil bertanya-tanya, di mana teman Tamlika yang lain? Lalu Tamlika memberitahu bahwa semua temannya masih ada di dalam gua. Oh ya guys, pada masa kota Ephesus atau kota yang baru ini diurus oleh 2 orang bangsawan istana, yaitu seorang yang beragama Islam dan seorangnya lagi beragama Nasrani. Nah, akhirnya 2 orang bangsawan itu bersama pengikutnya masing-masing pergi membawa Tamlika menuju gua. Dan setelah mereka sampai di dekat gua, Tamlika berkata kepada 2 orang bangsawan dan para pengikut mereka, aku khawatir kalau sampai teman-temanku mendengar suara tapak kuda atau gemerincing senjata, mereka pasti menduga Dictyannius datang dan mereka bakal mati semua. Oleh karena itu, kalian berhenti saja di sini. Biarlah aku sendiri yang akan menemui dan memberitahu mereka. Akhirnya semua berhenti dan menunggu, lalu Tamlika pun masuk seorang diri ke dalam gua guys. Melihat Tamlika datang, teman-temannya juga berdiri kegirangan dan memeluk Tamlika karena mereka ini bersyukur banget Tamlika selamat dari Raja Dictyannius. Lalu Tamlika pun menjelaskan kepada teman-temannya bahwa mereka itu sudah tinggal di dalam gua selama 309 tahun lamanya. Dan Raja Dictyannius itu sudah lama meninggal dunia. Generasi demi generasi juga sudah lewat dan penduduk kota itu sudah beriman kepada Allah yang Maha Agung. Dan sekarang mereka datang untuk bertemu dengan teman-teman Tamlika ini. Mendengar penjelasan dari Tamlika, teman-temannya lalu berkata, hai Tamlika, apakah engkau hendak menjadikan kami ini orang-orang yang menggemparkan seluruh jagat raya? Jadi mereka itu takut guys, keberadaan mereka ini bakal viral di masa itu dan takut juga menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Ya kalian tahu sendiri lah guys, hal-hal yang viral itu ada positif dan negatifnya. Nah, kemudian Tamlika dan teman-temannya lalu berdoa, ya Allah, dengan kebenaran yang telah engkau perlihatkan kepada kami tentang keanehan-keanehan yang kami alami sekarang ini, cabutlah kembali nyawa kami tanpa sepengetahuan orang lain. Allah pun mengabulkan permohonan mereka guys, selalu memerintahkan malaikat maut mencabut kembali nyawa mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melenyapkan pintu gua tanpa bekas. Lalu 2 orang bangsawan yang menunggu di luar gua merasa aneh, kok ini orangnya nggak keluar-keluar. Akhirnya mereka pun mendekati gua dan mereka berputar-putar selama 7 hari untuk mencari-cari, gini pintu guanya di mana gitu kan. Tapi mereka tidak menemukannya guys. Pada saat itu 2 orang bangsawan tadi menjadi yakin tentang betapa hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dua orang bangsawan itu memandang semua peristiwa yang dialami oleh para penghuni gua sebagai peringatan yang diperlihatkan Allah kepada mereka. Bangsawan yang beragama Islam lalu berkata, "Mereka mati dalam keadaan memeluk agamaku. Akan kudirikan sebuah tempat ibadah di pintu gua itu." Sedangkan bangsawan yang beragama Nasrani juga ikut berkata, "Mereka mati dalam keadaan memeluk agamaku. Akan kudirikan sebuah biara di pintu gua itu." Lalu dua orang bangsawan ini pun bertengkar guys. Dan setelah melalui beberapa pertikaian senjata, akhirnya bangsawan Nasrani terkalahkan oleh bangsawan yang beragama Islam. Dengan terjadinya peristiwa tersebut, maka Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 21 yang artinya, orang-orang yang telah memenangkan 176 urusan mereka berkata, "Kami hendak mendirikan sebuah rumah peribadatan di atas mereka." Atas turunnya surah Al-Kahfi ayat 21 ini guys membuktikan bahwa memang peristiwa itu pernah terjadi guys. Dan akhirnya setelah cerita tentang Ashabul Kahfi ini yang diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib kepada pendeta Yahudi tadi guys. Kemudian Ali pun berkata kepada pendeta Yahudi yang menanyakan kisah Ashabul Kahfi tadi, "Itulah hai Yahudi, apa yang telah terjadi dalam kisah mereka. Demi Allah, sekarang aku hendak bertanya kepadamu, apakah semua yang kuceritakan itu sesuai dengan apa yang tercantum dalam Taurat kalian?" Pendeta Yahudi itu pun menjawab, "Hai Abul Hasan, engkau tidak menambah dan tidak mengurangi, walau satu huruf pun. Sekarang engkau jangan menyebut diriku sebagai orang Yahudi, sebab aku telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba Allah serta Rasulnya. Aku pun bersaksi juga bahwa engkau orang yang paling berilmu di kalangan umat ini." Nah itu tadi guys cerita tentang 7 pemuda Ashabul Kahfi yang diceritakan kembali oleh Ali bin Abi Thalib kepada pendeta Yahudi. Dan pendeta Yahudi tersebut membenarkan apa yang diceritakan oleh Ali karena memang sama persis seperti yang diceritakan dalam Taurat orang Yahudi. Sehingga pendeta tersebut pun memeluk agama Islam. Cerita Ashabul Kahfi ini dikutip dari kitab Qisasul Anbiya yang tercantum dalam kitab Fadailul Khamsah Minas Qisasis Sittah, yaitu tulisan dari As-Sayyid Murtada Al-Husain Al-Farus Abad, dalam menunjukkan banyaknya ilmu pengetahuan yang diperoleh Imam Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku juga mohon maaf guys kalau dalam penyebutannya tadi itu ada yang salah. Oke, segitu dulu video kali ini guys. Semoga dalam cerita ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran bahwa kuasa Allah memang nyata adanya yang ditunjukkan melalui pemuda Ashabul Kahfi ini. Semoga setelah mendengarkan cerita ini kita bisa semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan yang suci Ramadan ini. Amin ya robbal alamin. Oh ya, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku, haptaris95_ biar kita tuh bisa temenan dan saling sharing guys. Oke, see you next video and assalamualaikum guys.